Sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Ebenhazer ke Asdod. Orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon dan diletakkannya di sisi Dagon. Ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya ke tempatnya. Tetapi ketika keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Tetapi kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu. Hanya badan Dagon itu yang masih tinggal. Itulah sebabnya para imam Dagon dan semua orang yang masuk ke dalam kuil Dagon tidak menginjak ambang pintu rumah Dagon yang di Asdod sampai hari ini. Tangan Tuhan menekan orang-orang Asdod itu dengan berat, dan ia membingungkan mereka. Ia menghajar mereka dengan borok-borok, baik Asdod maupun daerahnya. Ketika dilihat orang-orang Asdod bahwa demikian halnya, berkatalah mereka, "Tabut Allah Israel tidak boleh tinggal pada kita, sebab tangannya keras melawan kita dan melawan Dagon Allah kita." Sebab itu mereka memanggil berkumpul kepadanya semua raja kota orang Filistin dan berkata, "Apakah yang akan kita lakukan dengan tabut Allah Israel itu?" Lalu kata mereka, "Tabut Allah Israel harus dipindahkan ke Gad." Jadi mereka memindahkan tabut Allah Israel itu ke sana. Tetapi setelah mereka memindahkannya, maka tangan Tuhan mendatangkan kegemparan yang sangat besar atas kota itu. Ia menghajar orang-orang kota itu, anak-anak dan orang dewasa, sehingga timbul borok-borok pada mereka. Lalu mereka mengantarkan tabut Allah itu ke Ekron. Tetapi sesampai tabut Allah itu di Ekron, berteriaklah orang Ekron itu demikian, "Mereka memindahkan tabut Allah Israel itu kepada kita untuk mematikan kita dan bangsa kita." Sebab itu mereka memanggil berkumpul semua raja kota orang Filistin itu dan berkata, "Antarkanlah tabut Allah Israel itu. Biarlah itu kembali ke tempatnya, supaya jangan dimatikannya kita dan bangsa kita." Sebab di seluruh kota itu ada kegemparan maut. Tangan Allah menekan orang-orang di sana dengan sangat berat. Orang-orang yang tidak mati dihajar dengan borok-borok, sehingga teriakan kota itu naik ke langit. Shalom semua jemaat Tuhan, kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight. Sekarang kita sudah memasuki kitab 1 Samuel 5. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam ayat 1 dikatakan, sesudah orang Filistin merampas tabut Tuhan, maka mereka membawanya dari Ebenhazer ke Asdod. Israel kalah, dan Filistin berpikir Tuhannya orang Israel kalah. Dan mereka menawan tabut Tuhan itu di kuil Dagon. Orang Filistin mengira kalau kemenangan mereka itu karena pertolongan Dewa Dagon. Dan mereka berpikir Dewa Dagon lebih besar dari Tuhannya Israel. Israel yang mengusung tabut itu memang tidak dibuat Tuhan menang secara otomatis. Dagon dan orang Filistin tidak dibiarkan Tuhan mempermainkan kemuliaannya. Tuhan menunjukkan bahwa Dagon sama sekali tak berdaya. 2 kali Dagon dibuat bertekuk lutut di hadapan tabut Tuhan. Kekuatan Tuhan menekan kuat penduduk kota Asdod. Timbullah penyakit sampar, wabah yang disebabkan tikus-tikus. Penduduk Asdod menyadari kekuatan dan kuasa Tuhan.
Mereka bukannya insaf atau meninggalkan Dagon dan menyembah Tuhan, tetapi malah memindahkan tabut Tuhan itu ke kota Gad. Di Gad juga Tuhan menghajar penduduknya. Tabut dipindahkan ke Ekron. Penduduk kota itu dilanda kepanikan, sehingga ada yang mati ketika tabut baru saja muncul. Dagon tidak berdaya menolong dan membela para penyembahnya, baik yang di Asdod, Gad, dan Ekron. Mereka ditimpahkan Tuhan penyakit borok. Tidak ada kuasa yang dapat menaklukkan Tuhan. Dia adalah Tuhan yang berdaulat. Dia tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Tuhan tidak perlu dibela. Tuhan sanggup menghancurkan semua keangkuhan dunia ini. Yang perlu kita lakukan adalah hidup dengan baik dan benar, supaya melalui hidup kita nama Tuhan dimuliakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.